Allah memberikan janji, kami akan kembalikan dia. Tapi kapan kembalinya? Bagaimana cara Musa kembali? Allah tidak menyampaikan. Tadi ibunda Musa memilih menghanyutkan Musa untuk menjauhkan Musa dari Fir'aun. Tapi justru ketika dia menghanyutkan anaknya, sungai membawa Musa justru ke istana Fir'aun. Sungai mengantarkan Musa kepada Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, guru-guru kami sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak sidang jamaah sekalian untuk mengambil pelajaran, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas, khususnya di awal-awal surah yang bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dilahirkan. Setelah membuka dengan huruf muqatta'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua di dalam kitabnya, Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun, dan sesungguhnya kami membacakan untukmu, untuk kalian orang-orang yang beriman, kabar tentang Nabi Musa, kisahnya bersama dengan Fir'aun dengan penuh kebenaran, liqaumi yu'minun, dan kisah ini kami sampaikan kepada siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat berikutnya, inna fir'auna 'ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat kesewenangan di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dia membuat masyarakat penduduk di negeri itu berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia juga menindas sebagian dari kelompok di dalam masyarakat itu. Yuzabbihu abna'ahum, dia membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wa yastahyi nisa'ahum, dan kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuan. Apa yang membuat Fir'aun membunuh anak laki-laki? Diawali dari satu mimpi. Dalam satu riwayat dikatakan Fir'aun pernah bermimpi, di dalam mimpinya dia melihat api, dan api itu membinasakan kota Mesir. Dan anehnya api itu sama sekali tidak membinasakan rumah-rumah Bani Israel. Seketika itu dia mengumpulkan para penyihir dan kemudian bertanya, apa makna dari mimpi itu? Dan kemudian para penyihir ini mengatakan bahwa akan ada
satu orang dari kelompok Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan ini. Dan inilah yang kemudian membuat Fir'aun merasa khawatir, dan akhirnya dia membuat kebijakan yang gila. Dia buat kebijakan setiap anak laki-laki lahir dari kalangan Bani Israel maka dia harus dibunuh. Kita tahu bahwa di Mesir itu hidup bangsa Qibti. Inilah bangsa asli Mesir, orang-orang Qibti. Selain orang Qibti ada lagi Bani Israel. Mereka masuk sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada saat itu orang-orang Qibti menindas orang-orang Bani Israel. Bani Israel menjadi bangsa kelas 2. Laki-laki mereka dipaksa menjadi budak, bekerja paksa. Sementara para perempuannya dipaksa untuk menjadi gundik, menjadi pelayan istana, menjadi dayang-dayang. Begitulah nasib bangsa Bani Israel pada saat itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam kitabnya bahwa saat itu Allah akan menampakkan orang yang lemah, bangsa yang lemah akan Allah kuatkan. Sementara mereka bangsa-bangsa yang menyombongkan diri Allah akan binasakan. Dan kemudian kita tahu pada saat itu ibunda Musa sedang mengandung, dan lahirlah Musa. Dan ketika mengetahui anaknya seorang laki-laki, ibu Musa begitu khawatir. Karena setiap hari tentara-tentara Fir'aun berkeliling kota untuk mencari siapa yang telah melahirkan pada saat itu, dan untuk memastikan apa jenis kelamin anak yang lahir. Dan ibu Musa tentu tahu ketika anaknya laki-laki, maka sesaat lagi tentara Fir'aun akan datang dan kemudian akan membunuhnya. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ada dua pilihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Musa. Yang pertama, an ardi'i, tetap kamu susui dia, dia bersamamu, Allah akan memberikan kepadamu perlindungan. Fa idza khifti alaihi, akan tetapi jika engkau mengkhawatirkan keselamatannya, fa alqihi fil yam, maka hanyutkan dia ke sungai. Dan ibunda Musa memilih yang kedua. Begitu khawatir dia akan keselamatan anaknya, dia kemudian meletakkan Musa kecil di dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai. Sungai yang begitu besar, kita tahu seberapa besar sungai Nil. Berharap Musa kecil tidak ditangkap oleh tentara Fir'aun. Walaupun dia tahu resikonya ketika dia menghanyutkan anaknya, dia akan berpisah dengan anak itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya seorang rasul. Allah memberikan janji, kami akan kembalikan dia. Tapi kapan kembalinya? Bagaimana cara Musa kembali? Allah tidak menyampaikan. Akhirnya ibunda Musa memilih cara yang kedua, Musa dihanyutkan. Pada saat itu ibunda Musa menyuruh saudara perempuan Musa untuk melihat dari jauh. Ikuti adikmu, kemana sungai membawa adikmu pergi. Dan ternyata kakak Musa mengatakan setelah dia menyaksikan perjalanan arus sungai itu, kakak Musa memberikan kabar yang mengejutkan. Wahai ibu, sesungguhnya sungai membawa Musa menuju ke istana Fir'aun. Tadi ibunda Musa memilih menghanyutkan Musa untuk menjauhkan Musa dari Fir'aun. Tapi justru ketika dia menghanyutkan anaknya, sungai membawa Musa justru ke istana Fir'aun. Sungai mengantarkan Musa kepada Fir'aun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada saat itu kondisi ibu Musa dalam keadaan kosong. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, kosong, panik. Harapan ketika dia menghanyutkan Musa kecil agar Musa tidak ditangkap, agar Musa tidak dibunuh. Dia memilih menghanyutkan anaknya.
dan tidak bisa memastikan apakah anaknya selamat di sungai atau tidak. Tapi yang dia fikirkan paling tidak ditangkap oleh tentara Fir'aun. Tapi justru sekarang pilihan yang kedua itu membuat anakku semakin berbahaya. Sungai membawa anakku ke istana Fir'aun. Dan pada saat itu Fir'aun menggendong Musa kecil. Allah mengatakan kondisi ibu Musa dalam keadaan yang begitu panik. Hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, ibu Musa pergi ke istana dan kemudian mengatakan bahwa dia anakku. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya. Dan akhirnya ibu Musa tidak jadi membongkar rahasia itu kepada Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Musa kecil kepada Fir'aun, Fir'aun sama sekali tidak bisa mencelakakan Musa. Fir'aun menggendongnya, sama sekali tidak bisa mencelakakan Musa. Padahal dia dalam genggamannya. Pada saat yang sama Fir'aun menyuruh tentaranya keliling kota Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Tapi sekarang ada seorang anak laki-laki yang lahir, dalam genggamannya dia tidak bisa mencelakakan anak itu. Bukan saja tidak bisa mencelakakan, Allah berkehendak Fir'aunlah yang nantinya akan memelihara Musa kecil. Asiyah meminta Fir'aun agar Musa tinggal di dalam istana bersama dengan Fir'aun, dipelihara oleh Fir'aun. Padahal Fir'aun hendak membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Tidak sampai di situ, karena Asiyah istri Fir'aun tidak bisa menyusui anak, akhirnya dipanggil para ibu di luar sana agar bisa menyusui anak ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami jadikan Musa ini tidak mau menyusu dengan siapapun kecuali dengan ibunya. Dan waktu itu kakak Musa yang mengikuti adiknya mengatakan, saya akan menunjukkan kepada kalian siapa perempuan yang bisa menyusui Musa. Singkat kata, akhirnya ibunya lah yang kemudian menyusui Musa. Yang memenangkan sayembara untuk menyusui Musa kecil itu tak lain dan tak bukan adalah ibu Musa sendiri. Allah menyelamatkan Musa, menakdirkan Musa dipelihara di dalam istana Fir'aun, dipelihara oleh orang yang hendak membunuhnya. Siapa yang menyusuinya? Ibunya sendiri. Dan istana menggaji dengan gaji yang besar kepada ibu Musa. Inilah kemudian yang menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau sedih, janganlah engkau takut, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sudah kita ketahui bersama. Sejak kita kecil kita sudah tahu. Tapi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, ketika mengabadikan sebuah peristiwa, dia tidak hanya sebuah cerita, tapi dia menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengaku dirinya beriman. Dan pertanyaannya, apa pelajaran dari kisah ini? Pelajaran yang pertama, kita bisa melihat bagaimana sosok yang begitu lemah, anak bayi, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, masih merah, baru keluar dari rahim ibunya. Tapi kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia kuat. Allah menguatkan siapa saja yang lemah, siapa saja yang dia kehendaki. Sementara pada sisi yang lain ada satu makhluk yang begitu kuat menurut pengamatan manusia. Dia seorang raja, berkuasa di atas muka bumi, memiliki tentara. Tapi Allah kemudian lemahkan dia. Allah pun kemudian hinakan dia. Kemudian yang kedua, kisah ini memberikan kepada kita pelajaran. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat skenario. Allah ingin mempermalukan Fir'aun. Kamu hendak membunuh seorang anak laki-laki yang bernama Musa. Sekarang aku antarkan Musa ini ke istanamu. Kau bisa menggendongnya. Tapi ketika Allah berkehendak, engkau tak bisa berbuat apa-apa, Fir'aun tetap tidak bisa berbuat apa-apa.
Bahkan ketika Allah berkehendak bahwa Musa ini harus hidup di dalam istana, Fir'aun yang tadinya berkehendak membunuh Musa, justru Fir'aun dipaksa dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara Fir'aun sampai Fir'aun besar, tanpa dia sadari anak yang dia asuh ini di kemudian hari akan membinasakannya. Dan pelajaran berikutnya sebagai bekal kita hidup di akhir zaman ini adalah janji Allah itu benar. Allah mengatakan kepada ibu Musa, berjanji bahwa dia akan mengembalikan Musa ke dalam pangkuannya. Konteks pada saat itu adalah janji Allah kepada ibu Musa. Tapi pelajaran ini juga berlaku bagi kita, bahwa janji Allah itu benar. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada siapa saja yang bertawakal kepada Allah. Tawakal pada hari ini menjadi barang langka, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada begitu banyak manusia yang susah, gelisah menghadapi masa depan. Banyak orang mengatakan makin ke depan hidup semakin sulit. Bahkan para pakar ekonomi mengatakan pada tahun 2023 nanti akan terjadi gelombang resesi. Orang yang sudah bekerja dirumahkan. Orang yang sudah bekerja saja bisa kehilangan pekerjaan, apalagi orang yang belum bekerja. Hidup semakin susah, hidup semakin rumit, persoalan hidup semakin berat, harga-harga semakin mahal. Dan akhirnya ini membuat sebagian manusia begitu panik, stres, depresi. Perhatikan pada hari ini, para ahli kesehatan mengeluarkan data tentang penyakit-penyakit yang paling membunuh di muka bumi ini. Dan kemudian di list ada 10 penyakit. Paling tinggi apa? Jantung. Setelah itu diabetes. Setelah itu apa lagi? Macam-macam, stroke dan lain sebagainya. Dan kalau ditelidiki, penyebab dari penyakit-penyakit ini bukan bakteri, bukan virus, tapi penyebabnya adalah depresi. Kita pergi ke dokter, mengatakan sakit jantung, diabetes, asam lambung, apalagi penyakitnya. Dan salah satu nasihat dokter ketika kita hendak pulang apa? Bapak jangan stres, Bapak jangan banyak kali pikiran. Walaupun dokter yang mengatakan kepada kita jangan stres, dia juga stres sebenarnya. Jadi semua orang stres pada hari ini. Apa yang mereka khawatirkan? Masa depan, kehidupan dia setelah dia muda. Seorang anak muda stres, bagaimana nanti setelah kuliah saya bisa dapat pekerjaan atau tidak. Orang tua juga stres, setelah nanti saya pensiun apa yang terjadi pada diri saya. Semua orang stres pada hari ini. Pertanyaannya, apa yang membuat kemudian orang begitu khawatir? Kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita memang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap dan perilakunya justru jauh panggang daripada api. Tanpa sadar kita bukan bertawakal kepada Allah, kita bertawakal kepada uang kita, kita bertawakal kepada harta kita, kita bertawakal kepada jabatan kita, kita bertawakal kepada kedudukan kita. Kita mencari uang siang dan malam, berharap uang itulah nanti yang akan berguna ketika kita nanti sakit. Padahal ketika dia mampu mengumpulkan banyak uang, uang itu hanya bisa mengantarkan dia ke dokter. Uang itu hanya bisa membuat dia membeli obat. Tapi kesembuhan itu dari Allah. Ada banyak orang pada hari ini sakit, pergi dari dokter ke dokter yang lain, dia tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Tapi ketika dia mendengarkan ada orang, "Ron pu sakit, long sakit diabetes." "Oh, baro long jeb onyo sagai." Pulih. Tapi kita sudah pergi dari dokter ke dokter, bahkan ke luar negeri, tidak sembuh-sembuh. Uang ternyata hanya bisa mengantarkan kita ke dokter. Uang ternyata hanya bisa memberikan kepada kita bantuan untuk membeli obat. Kesembuhan, disitulah dia baru menyadari uang sangat terbatas fungsinya. Ada lagi orang yang lain begitu bertawakal pada kedudukan. Dia berharap ketika dia punya jabatan, hidupnya akan semakin mudah, dimuliakan oleh orang, dibanggakan oleh orang, kemana-mana menjadi mudah. Akhirnya dia berusaha siang dan malam agar dia bisa mendapatkan jabatan. Tapi apa yang terjadi? Jabatan itu bukan kemudian membuat hidupnya mudah, tapi tidak sedikit di antara mereka yang sudah bersusah payah mengejar jabatan berujung kepada penjara.
keluarganya berantakan. Orang mengira pada hari ini dia bisa tidur nyenyak kalau kamarnya besar, rumahnya mewah, tempat tidurnya nyaman. Tapi ternyata tempat tidur itu hanya sebuah tempat tidur. Dia hanya bisa membeli tempat tidur, sementara rasa kantuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu banyak orang-orang kaya pada hari ini memiliki kamar yang besar, rumah yang mewah, tempat tidur yang bermerek, tapi untuk sekedar tidur dia harus meminum obat tidur. Tapi ada orang yang hanya beralaskan tikar, dia bisa tidur pulas di mana saja, kapan saja. Dan pada saat itulah manusia baru menyadari bahwa sumber ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumber ketenangan itu adalah ketika kita menyandarkan segala persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Lihatlah bagaimana kisah yang telah kita bacakan tadi. Seorang anak yang masih lemah, Allah selamatkan. Belum lagi nanti kita lihat kisah-kisah yang lain yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi, ketika dia dikejar dengan raja yang zalim, mereka dikejar, hendak dibunuh, dirajam, tapi demi menyelamatkan iman mereka melarikan diri. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertolongan dari Allah ketika mereka bertawakal? Pertolongan dari Allah begitu simple, Pak. Allah tidurkan mereka. Tidur kalian. Setelah tidur, bangun, masalahnya selesai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah, tidak ada apa-apa, makanan tidak ada, bahkan air pun tidak ada. Kemudian ketika Ibrahim sudah pergi, Ismail kehausan. Hajar berlari dari Safa ke Marwa mencari air. Ternyata di Safa tidak ada air, di Marwa tidak ada air. Lantas di mana airnya? Allah berikan pertolongan yang dekat. Airnya ternyata tidak kemana-mana. Airnya di bawah telapak kaki Ismail alaihissalam. Begitulah cara Allah menolong siapa saja yang bertawakal kepadanya. Tapi seringkali ketika kita mengatakan bertawakal kepada Allah, kita sejatinya sedang bertawakal kepada pikiran kita. Bagaimana cara Allah menolong saya? Bagaimana cara Allah menolong saya? Ketika pikiran kita ini sudah mentok, tidak bisa lagi menalar bagaimana Allah menolong kita, disitulah kemudian kita menjadi orang-orang yang panik. Sebagaimana ibunda Musa sempat panik ketika dia menghanyutkan anaknya ke sungai, ternyata sungainya membawa Musa kecil mengarah kepada istana Fir'aun. Panik. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana skenario Allah yang sesungguhnya. Saya pernah punya cerita kisah nyata, Pak. Seorang dosen saya, beliau bercerita, dan beliau begitu sering menceritakan kepada kami kisah beliau ini untuk menguatkan kami yang menjadi mahasiswa pada saat itu. Dosen kami ini bercerita ketika beliau mengambil program S3 di Hawaii. Beliau bernama Pak Hermawan. Beliau kuliah S3 di Hawaii, dan pada saat itu beliau bercerita, pada saat itu kondisinya begitu susah. Beasiswa belum cair. Sementara pihak kampus meminta uang kuliah harus segera dilunasi. Tak tahu dia harus mencari uang kemana. Dia tinggal di negara asing, tidak ada kerabat, tidak ada sanak saudara. Dan beliau menceritakan kepada kami begitu paniknya beliau pada saat itu. Tidak tahu mau mencari uang kemana. Beliau mencoba untuk bekerja di restoran, menjadi cleaning service, tapi uangnya tak cukup. Sampai kemudian pikiran beliau tak tahu lagi mau berpikir seperti apa. Beliau pergi ke sebuah masjid kecil di Hawaii itu. Beliau sholat dan kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya uang itu datang, dia tak bisa lagi berpikir. Tapi dia menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Saya tak tahu lagi waktu itu.
Beliau hanya duduk setelah sholat di dalam masjid. Tapi kemudian beliau bercerita, tiba-tiba kalian tahu, ada orang di belakang saya memanggil saya. Bukan memanggil sebenarnya, mencolek, menepuk pundaknya. Orang yang tidak saya kenal, berkulit hitam, kata beliau. Orang itu tidak memperkenalkan namanya kepada saya. Dia hanya menyerahkan satu bungkus saja, satu bungkus kertas, dan mengatakan, "This is from Allah for you." Ini dari Allah untukmu. Dan kemudian dia pergi, menghilang. Dan sampai beliau menceritakan kisahnya kepada kami sekitar tahun 2003 dulu. Beliau masih mengatakan, "Saya tak kenal siapa orang itu." Dia tak memperkenalkan dirinya. Dia hanya menyerahkan satu bungkus kertas dan mengatakan, "This is from Allah for you." Dan dia pergi. Dan dosen ini mengatakan kepada kami, "Kalian tahu ketika saya membuka bungkusan kertas itu, di dalamnya ada uang cash $13.000, cukup untuk melunasi uang kuliah saya." Dia selalu mengulang-ulang kisah itu sebagai bentuk kisah nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika hambanya sudah total menyerahkan segala nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Walaupun kita sebagai manusia seringkali kehilangan keyakinan itu ketika kita dihimpit oleh masalah yang begitu rumit. Padahal kita seringkali membaca salah satu ayat di dalam surah Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah tidak perlu sebab ketika ingin menghendaki sesuatu. Tapi manusialah yang memikirkan sebab, sehingga seringkali dia kemudian bukan menjadi manusia-manusia yang tenang, tapi dia justru menjadi manusia-manusia yang panik ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam persoalan hidup. Ada lagi ulama mengatakan, kalian tahu sesungguhnya ketika tadi kita sholat 2 rakaat di waktu subuh, itu kita baru saja melaksanakan sholat. Tapi sebenarnya mendirikan sholat itu sejatinya ketika kita selesai sholat, ketika kita berhadapan dengan masalah demi masalah. Di dalam sholat tadi kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru ngomong, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi sejatinya pelaksanaan dari sholat itu adalah ketika kita selesai sholat. Apakah benar hanya kepada Allah kita memohon pertolongan? Apakah benar hanya kepada Allah lah kita menyerahkan seluruh nasib kita? Atau hanya sebatas omongan saja? Memberikan kepada janji bahwa Allah itu akan menunaikan janjinya kepada siapa saja yang beriman kepadanya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bisa semakin menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di atas keimanan itu menyuburkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.